berdoa daripada sambalik, tapi terlebih dahulu dalam doa nanti bacakan Ummul Quran untuk diri kita sendiri dan juga untuk kedua orang tua kita. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini sendiri ya. Semuanya terima belajar yang ketawa-ketawa. Ya. Absadillah, Azra, Dimas, Naida, Bayul, Jirwa. Naida, Ridho, Fahri Garu, Fatima, Hadir Pak. Yudi, Muhammad Nafi, Melati, Alhamdulillah, Hadir Pak. Wafa, Dirita, Abdul Ahmad, Jirwa. Andi, Putri, Mabia, Tiara, Hadir Pak. Umi, Hadir Pak. Jaka, Rina, ya, dengarkan pada materi hari ini. Ya, sebelumnya sudah bahas tentang beberapa materi. Hari ini adalah pada bab 7 dengan judul menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan syukur. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang ikhlas. Ya, ikhlas. Dengarkan, tidak boleh kerja. Ya, ikhlas ya. 218. Dan perhatikan, pertama adalah tentang definisi ikhlas. Kata ikhlas adalah dari bahasa Arab. Secara bahasa kata ikhlas artinya murni. Ikhlas itu murni. Ya, dari bahasa Arab kata ikhlas itu adalah Murni. Bahasa adalah murni. Tidak bercampur atau bersih. Kemudian jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat. Artinya tidak ada campuran di dalam hati kita tentang sesuatu hal. Contohnya begini, kita beribadah kepada Yang Maha Kuasa kita, kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah tanpa ada di dalam hati kita bercampur dengan hal-hal yang lain. Contohnya begini, kita beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah. Ketika mengangkat tangan takbiratul ihram itu mengangkat itu kan bahasanya apa? Hubungan kita tentang dunia ini, pikiran kita tentang dunia ini lepas. Yang ada di dalam hati kita ini adalah kita sekarang berhubung dengan Allah. Berarti apa? Hanya kepada Allah yang akan kita fokuskan. Hati kita, pikiran kita fokus kepada Allah. Kadang-kadang ada cabang tuh ya. Contohnya beribadah, Allahu Akbar. Kucing lompat di belakang, habislah orang. Dalam hati kan, berbayang ikan panggang di dalam
kepala kita. Katanya kucing ya. Ya udah. Makanya sebelum sholat itu semuanya yang berhubungan dengan dunia itu kalau dapat dibuang dulu. Kalau rame-rame kenapa? Diurusi. Ada tadi makanan kamu, ya beresi dulu makanan. Tutup dia bagus-bagus. Ya, supaya tidak meragukan kita dalam beribadah. Nah, kemudian di sini di dalam surah Az-Zumar nih ayat 23. Ini saya Dia bawa pena, Pak. Mulut-mulut. Bismillah. Inna anzalna ilaika. Dua jam sekali ya, Bu. Ya, dari ayat itu dalam surah Az-Zumar ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh tercabang-cabang pikiran kita, hati kita selain daripada Allah. Jadi perintah Allah, sembahlah Allah itu memurnikan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh apa namanya kita beribadah itu pikiran kita. Jawabannya seperti ini. Kadang-kadang kalau orang awam itu kita beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kan melenceng itu. Fokus kita kepada Allah. Nanti kadang-kadang terpikir dari hal yang lain. Itu diusahakan nanti balik lagi pikirkan kepada sang hal ini. Nanti bawa lagi keluar lagi, masuk lagi. Artinya seperti kamu melewati, kalau di sawah itu kan ada pematang, tahu guna pematang? Kadang-kadang nanti kan terpikir kaki kita bawah, berarti kan jatuh tuh, naik ke atas. Nanti jatuh lagi, naik ke atas, ya? Seperti itu. Nah kemudian ini orang awam nih, kalau orang awam tentang ikhlas ini, pada tingkat ini seorang beribadah kepada Allah tujuannya mencari dan hitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya seorang melakukan ibadah sholat dan memberikan sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat. Contohnya begini, saya berinfak tapi tujuannya apa? Doakan saya mudah-mudahan nanti dengan infak saya ini bisa badan saya sehat, sembuh saya dari penyakit. Itu keuntungan itu orang awam. Kenapa kamu beribadah? Beribadah supaya ibadah kamu itu bukan tujuan karena Allah, tapi untuk mendapatkan keuntungan di dunia ini. Saya berinfak, saya kasih sedekah kepada anak yatim, mudah-mudahan nanti apa penyakit yang berada pada kami hilang, sehat, itu untuk mencari keuntungan. Kemudian ada lagi orang yang khas.
Pada tingkat ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seorang pada tingkat ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh ya pahala surga. Itu yang khas itu. Kita tingkat yang mana ini? Yang pertama itu. Kemudian yang ketiga adalah husnul khas, itu adalah seorang yang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha Allah. Jadi dia memang betul-betul mengharap ridha Allah. Tidak tinggi dia. Pokoknya paling tinggi. Nah, itu adalah tentang ikhlas. Banyak hadis-hadis ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk beribadah ini ikhlas karena Allah. Nah, ini nanti ada tugas kamu di rumah, kita selesaikan nanti di rumah yang jadi PR ya. Ya. Tulis, kalau kamu tuliskan. Tuliskan pengertian ikhlas. Tuliskan pengertian ikhlas. Dan beri contoh ikhlas dan beri contoh ikhlas yang pernah kamu